kan. So try if you want to create persona through your photo, ya make sure kamu cari beberapa foto yang smart casual. You can Google smart casual photo for CV, itu posenya banyak banget, and you can use that, oke? Dan pastinya kalau teman-teman di sini punya portofolio, kayak misalnya teman-teman di sini pernah ikut beberapa project dan ada beberapa laporan pertanggungjawabannya, itu sudah bisa jadi portofolio. Kalian mencantumkan kalian tuh kerja dengan berapa orang, kalian itu hasilnya seperti apa dan lain-lain, itu juga bisa dimasukkan di portofolio. Dan portofolio ini juga bentuknya bisa banyak ya. Tidak hanya kalian itu bikin website atau misalnya bikin blog, sebenarnya kalian juga masukin di presentation yang nanti kalian convert ke PDF, masukin ke G Drive, itu juga bisa dijadiin portofolio. Nah, saran dari aku sebenarnya, kalau misalnya teman-teman di sini mau bikin portofolio yang gampang, kalian tuh pakai LinkedIn. Di LinkedIn itu you can actually upload a lot of things, kalian bisa bikin post, kalian juga bisa masukkan beberapa media atau file di profilnya kalian. Jadi coba explore juga ya soal LinkedIn, karena kalau menurut aku ditanya, dia punya portofolio nggak? Oh, everything is on my LinkedIn. Karena aku udah masukin semuanya di LinkedIn. Untuk ringkasan, Kak, ringkasan ini tugasnya buat apa? Ringkasan ini adalah tugasnya untuk menjelaskan atau memperkenalkan diri kamu secara singkat dalam satu paragraf. Ini penting untuk, pertama, anak yang belum pernah punya full-time job atau orang yang mau career shifting. Kenapa? Karena kalian bisa bikin statement di sini kalau kalian itu ingin belajar sesuatu atau misalnya kalian ini ingin mencoba hal baru, dengan menuliskan apa sebenarnya passions atau misalnya the things that you would like to apply on gitu ya. Misalnya kalian itu pengalamannya finance semua terus ingin cobain marketing gitu ya. You can actually put on your summary that currently I'm looking for marketing positions, atau misalnya kamu juga bisa bilang di bagian summary I'm actually passionate in digital marketing. Dan kalian ingat ya, ada beberapa ATS itu yang nge-capture keywords. Nah, bayangin kalau misalnya experience kalian tuh beneran nggak ada yang marketing, at least ada keyword soal marketing itu bisa dimasukin di bagian summary. Kayak gitu, oke? At least we try, ya. Mungkin buat orang-orang kayak aku nih ya, yang udah kerja dan mungkin jalurnya HR aja, summary mungkin nggak akan terlalu penting, karena biasanya aku lebih fokus ke experience dan hasil dari pekerjaan aku daripada summary. But for students dan juga orang yang mungkin mau shifting karir, ini adalah part yang menurut aku cukup oke untuk kalian bisa masukin summary, masukin passion kalian atau apa sih sebenarnya hal-hal yang kalian aspirasikan kayak gitu. Dan ini berikutnya ada education. Untuk education, nah untuk pendidikan, please note ya, nggak perlu dari TK, itu nggak relevan. Nggak perlu dari SMP, itu juga nggak relevan. Yang relevan adalah your current education right now. Misalnya kalian sekarang lagi S1, masukin S1-nya. Kak, gimana nih kalau misalnya aku tuh S1-nya IT, SMK aku juga IT, dan aku pengen karir di IT, misal seperti itu. Nah, kalau kayak gitu, teman-teman nanti bisa masukkan juga SMK-nya, karena itu pasti akan relevan. Tapi kalau SMA kayaknya nggak terlalu relevan, karena di SMA kan kamu belajarnya lebih general gitu ya, jadi masukin yang current. Kalau misalnya teman-teman itu, let's say di FH gitu ya, FH terus ngambil sertifikasi, itu bisa nggak sih Kak dimasukin ke education? Yes, bisa. Karena education ini tidak hanya formal education, tapi non-formal education bisa dimasukin juga. Nah, kalau misalnya nih aku mau ngambil sertifikasi HR gitu ya, CHRP, Certified Human Resources Practitioner yang Indonesia. Aku pasti nanti akan masukkannya di education instead of in experience, karena sebenarnya apa? Ini kan aku belajar sesuatu yang mendapat ilmu. Jadi memang sebaiknya dimasukin di education. Yang bisa kamu masukkan nama universitas, program studinya apa, tahun kelulusan, dan juga IPK terakhir. Kalau misalnya tahun kelulusannya kalian ini belum lulus, kalian nanti bisa masukin aja misalnya 2019 until now, atau misalnya 2020 sampai 2024 gitu ya. Tapi Kak, 2024 kan belum terjadi dan aku belum tentu lulus ya 2024, misal kayak gitu. Nah, nggak apa-apa, sebenarnya ini lebih ke setting expectation bahwa kamu merencanakan lulus di 2024. Jadi HR tuh udah tahu kalau tanggalnya itu atau tahunnya itu tidak terjadi sekarang atau belum terjadi, itu biasanya adalah expected graduating date-nya. Dan pastinya untuk IPK sebenarnya tidak wajib sih, cuman mau di-grade kalau kalian masukin. Apalagi kalau misalnya IPK-nya kalian bagus, masukin aja untuk bisa boosting your CV. Tapi kalau misalnya kalian ini tidak tertarik, tidak pede dengan IPK-nya, mending nggak usah juga nggak apa-apa. But if you are applying to a positions yang dia itu nulis requirement-nya adalah harus ada IPK-nya minimal berapa, better kalian masukin IPK. Walaupun karena apa?
Kalau misalnya kalian nggak masukin IPK, dia biasanya otomatis dia akan didismiss karena apa? Ini nggak ada informasi IPK-nya. That's why it's important buat teman-teman di sini kalau misalnya apply ke sebuah pekerjaan, dilihat ya requirement-nya gitu. Dan kalau menurut aku sendiri ya, sebenarnya di bagian education ini, apalagi untuk kalian yang misalnya nanti udah mulai bekerja dan lain-lain, coba beberapa informasi organisasi secara general, kalian pernah menduduki posisi apa, atau misalnya pernah dapat penghargaan, proyek, atau apapun itu juga bisa dimasukin nih. Sebagai contoh, kalau punya aku nulisin, aku dulu pernah jadi delegasi International Congress, pernah jadi delegasi apa, dan aku juga pernah jadi ketua umumnya SFUI, misal kayak gitu. Jadi aku masukin di situ. Kenapa? Karena nanti di bagian experience itu aku akan lebih deskriptif gitu ya. Tapi sebelum experience, jangan lupa untuk masukin bagian skill. Nah, ini biasanya sering banget anak-anak tuh luput gitu ya, kayak kalian mau masukin skill. Padahal ini juga penting untuk di-state, kalian itu punya keahlian di mana. Dan jangan hanya fokus ke hard skill, tapi juga ke soft skill. Ya, jadi kalau misalnya kalian itu tuh bingung, soft skill tuh ada apa aja sih Kak? Kalian bisa Google, hard skill tuh ada apa aja sih Kak? Kalian bisa Google juga. Mungkin kalau kalian anak hukum, saran dari aku, kalau misalnya kalian itu pernah, pernah, tahu kan kalian ada kayak moot court, kayak gitu ya. Nah coba deh, kalau misalnya memang kalian ini mau fokus untuk di legal office, atau misalnya memang mau ke pekerjaan-pekerjaan yang ada hubungannya dengan legal, ya masukin juga tuh, kayak misalnya legal proposal writing, legal apa, dan lain-lain. Itu masukin aja, oke? Karena apa? Itu juga termasuk skill. Nah, aku bisa lihat nih, anak-anak students itu biasanya punya tendensi untuk memasukkan skill yang sangat general. Kayak misalnya, kalian masukin communication skill. Communication skill itu banyak. Apakah negosiasi, apakah presentasi, apakah multicultural communications, ataukah business communications, itu adalah banyak jenis. So that's why, kalau saran dari aku, kalian juga coba explore. Communication skill, yang seperti apa sih yang aku maksud aku bisa communication skill? Mungkin kamu bisa presentasi, tapi kamu nggak bisa negosiasi. So that's why, saran dari aku, kalau bisa sespesifik mungkin kamu menuliskan skill yang ada, dan tidak perlu ada satuan ukuran. Misalnya, advance in Microsoft Excel. Advance itu seperti apa gitu ya? Karena bisa aja menurut kamu advance, tapi kalau sudah dibawa ke perusahaan itu udah nggak advance lagi. Itu mungkin malah basic banget gitu kan. Nah, untuk mengurangi miss expectation seperti ini, saran dari aku kalian tulis aja listing down tanpa harus ada satuan. Terkecuali kalau misalnya kalian itu mengambil sertifikasi yang formal atau official, misalnya kalian ngambil certification Excel sama Microsoft gitu ya, dan kalian tuh di situ masuk ke Advanced Excel, tapi itu certified by Microsoft, nah itu bisa dimasukin juga, oke? Nah, di satu sisi juga kalau misalnya TOEFL atau misalnya IELTS gitu ya, itu juga bisa dimasukin sebagai skill dan kemampuan gitu. Nah, yang menarik adalah di bagian pengalaman. Jadi kalau misalnya di bagian pengalaman ini, coba kalian ngaku ya di sini, nggak usah angkat tangan, nggak usah ngechat. Siapa di sini yang suka banget masukin semua kepanitiaan atau organisasi yang kalian punya, tapi nggak dijelasin ngapain? Coba lihat CV kalian. Aku kasih tahu ya, HR tuh nggak peduli kamu seaktif apa. Yang kita peduliin adalah kamu di situ ngapain gitu. Oke? Misalnya kamu nulis kamu ketua BEM, misalnya ya. Ini maaf banget nih ketua BEM, jangan aku nggak ke kamu ya. Ini aku cuma bilang aja contoh gitu. Kamu ketua BEM, tapi di situ kamu nggak nulis ketua BEM tuh ngapain. Memangnya semua HR tahu ketua BEM ngapain? Enggak kan? Contohnya, ini aku mau kasih contoh lucu banget. Pas itu ada anak dia ini tuh ketua salah satu organisasi apa gitu. Dia cuma nulis presiden organisasi apa gitu ya. Terus dari kapan sampai kapan. Terus yang baca bos aku yang basically dia expat. Terus dia bilang, emang kalau presiden di organisasi itu ngapain sih? And I was like, ya banyak, tergantung, kadang ini, kadang ini. Kok kamu nggak yakin? Ya kan tugasnya presiden di organisasi itu bisa beda-beda gitu. Oh oke, dia nggak bisa jelasin, yaudah dia nggak usah. Ngapain kita asumsi? Ya, atau nggak interview aja. Enggak, males ah. Kayak aku tuh mau lihat dia ini bener nggak sih? I don't wanna waste my time cari CV yang dia itu menjelaskan. Dan ternyata ketika aku jadi recruiter, aku baru sadar benar juga ya. Imagine teman-teman di sini misalnya ya, jadi kepanitiaan di kuliah, terus ada anak baru gitu ya, apply kepanitiaan, terus pas di SMA dia itu jadi apa sih biasanya kayak seksi acara gitu. Tapi dia nggak ngejelasin dia ngapain. Kalian bingung nggak sih, ini kamu di anak acara jadi ngapain gitu? Kalian pasti bingung juga kan? That's why it's very important for you to give description. Karena apa?
Kalian tahu nggak sih anak finance kalau udah di industri itu beda-beda. Ada finance yang dia ngurusin accounting, ada finance yang dia tuh ngurusin billing, ada finance yang ngurusin analysis, ada finance yang dia ini lebih ke strategical finance, ada yang lebih ke forecasting. You have to define what kind of things that you do. Karena kalau misalnya kalian tidak seperti itu, kita sebagai orang yang ngebaca nggak ngerti kamu tuh apa sebenarnya pekerjaannya gitu. Di satu sisi ini buat anak-anak yang suka organisasi, jangan pernah kalian itu menyingkat-nyingkat. Dulu aku Google, aku tuh nggak ngerti PSDM itu apa. Karena aku bukan anak BEM. Terus kayak dia bilang kepala divisi PSDM, BEM apa gitu ya. Terus aku kayak PSDM ini apa? Akhirnya aku Google PSDM, banyak banget dia PSDM. Akhirnya aku tanya ke temen aku yang anak BEM, dulu pas kamu di BEM ada yang namanya PSDM nggak sih? Ada, itu pemberdayaan pengembangan sumber daya manusia. Oh, HR. Iya, yang ngurusin talent. Oh, gitu. Untung itu aku tanya, imagine kalau misalnya recruiternya mungkin rada males dan apaan nih PSDM gitu. Jadi saran dari aku, jangan pernah kalian menggunakan bahasa alien. Ini sama juga ya, kalau di ISEC tuh dulu kita banyak banget kayak LCVT, OGT, B2B marketing. Kayak apakah kalian tahu itu? Mungkin nggak ngerti gitu kan. Itu bahasa alien yang mungkin hanya organisasi internal kalian yang ngerti gitu kan. That's why it's very important to also translate atau tidak tidak di singkat-singkat gitu ya. Dan pastinya kalau misalnya kalian ini pengalamannya ada 100 juta gitu ya, apa sih Kak pengalaman yang harus ditulis? Saran dari aku yang pertama adalah pengalaman yang relevan dengan job description-nya. Misalnya kalian itu punya pengalaman di marketing, sales, sama finance, kalian apply-nya di finance, berarti yang dimasukin yang ada hubungannya dengan finance. Yang kedua adalah pengalaman yang mungkin kalau saran dari aku pengalaman yang sebenarnya kalian tuh memberikan impact yang banyak. Karena apa? Ketika di CV kan sebaiknya memang kalian itu menuliskan dengan kalian tuh menuliskan dengan deskripsinya. Jadi kalau misalnya memang kalian ini tuh bisa menuliskan hasil dari pekerjaan kalian, kalian itu tuh biasanya lebih terlihat oke. Jadi makanya kalau misalnya resultnya bagus, kalian masukin aja result yang paling bagus. Terus gimana Kak, kalau misalnya aku tuh nggak ada relevant experience sama sekali dan pekerjaannya B aja? Well, I'm telling you, nggak mungkin kok apa yang kamu lakuin itu tuh nggak ada nilainya atau misalnya nggak terlihat oke. Ini lebih kepada bagaimana kamu menggambarkan atau kamu itu tuh menuliskan deskripsinya. Aku kasih contoh ya sebelum kita nanti langsung masuk ke review CV karena ini basically udah selesai. Mungkin sebelum itu kalian bisa lihat di sini. Aku udah 5 tahun bekerja ya. Aku masuk tahun kelima bekerja. Aku sebenarnya pekerjaannya juga tadi kan aku mencantumkan 4 pekerjaan, tapi kenapa di sini aku cuma masukin 3? Karena aku masukin pekerjaan yang punya relevansi dengan human resources. Itu yang pertama. Yang kedua, karena aku memang nggak mau CV aku lebih dari 2 halaman, jadi aku itu men-challenge diri sendiri gimana caranya agar CV aku tuh bisa 1-2 halaman. Jadi aku masukin what matters. Oke? Nah, pengalaman yang lain gimana Kak? Masa di dismiss gitu aja? Enggak, pengalaman yang lain aku masukin di LinkedIn aku. Kalian bisa coba cek di LinkedIn aku, itu kayak, wah kalian kalau scroll tuh panjang banget. Tapi ya memang aku menggunakan LinkedIn untuk memasukkan semua pengalaman aku, tapi kalau di CV aku memasukkan yang relevan aja. I'm going to give you an example, pada saat itu aku lagi cari sebuah posisi yang namanya account manager. Day-to-day job-nya account manager adalah kamu itu nanti jadi orang yang menghubungkan antara perusahaan dan partner atau klien gitu ya. Jadi kalau klien punya permasalahan atau misalnya kayak klien ini ada pertanyaan, itu biasanya nanti yang megang adalah account manager. Nah, aku tuh cari junior account manager, aku cari fresh grad. Pas itu aku ada 2 CV. Satu CV di sini dia tuh dulu kayak kepala divisi BEM gitu. Yang kedua dia cuma punya 1 pengalaman, yaitu jadi seksi konsumsi di sebuah pensi yang cuma 2 hari doang. Dan itu tuh dia persiapannya cuma 2 bulan. Tapi di sini aku ngelihat di CV-nya dia. Itu beda banget. Yang satu ini pengalamannya banyak banget bejibun, tapi dia cuma nulisin doang. Dia tuh jadi apa, kapan. Oke? Satunya, dia cuma nulisin 1 pengalaman, tapi dia menjelaskan dia ngapain dan resultnya apa. Nah, aku kasih contoh ya. Kalau misalnya, kenapa aku lebih pilih untuk interview anak yang pengalamannya cuma 1, karena di situ dia nulisin. Ketika aku jadi seksi konsumsi dan aku cuma staff, dia tuh bilang, I handle 5 guest star. I'm managing
the money, dia tuh bilangnya I'm managing the budget for food within 2 days. Jadi dia kayak bilang bahwa aku tuh managing duitnya selama 2 hari. Terus dia bilang how many money yang dia itu tuh pegang. I'm managing 5 juta, duit 5 juta untuk konsumsi selama 2 hari itu. Terus dia bilang dia tuh managing dietnya dari gestarnya. Mungkin menurut kalian it's so silly deh kak, kok dia nulisin sedetail itu? Karena dia mau menunjukkan bahwa walaupun aku cuma staff seksi konsumsi, yang aku lakukan adalah I'm actually helping external stakeholder. Karena imagine kalau misalnya dia nggak bisa ngebudgeting, dia nggak bisa megang duit, dia nggak bisa ngatur dietnya gestarnya, gimana kalau misalnya gestarnya keracunan. Akhirnya aku panggil dia interview dan aku tanya, kamu memang ngapain di sini? Iya kak, jadi memang walaupun saya cuma staff, tapi kerjaan saya itu adalah saya dikasih duit segini untuk make sure bahwa duit ini cukup buat makan semua panitia dan makannya gestar. Gestar saya ada yang vegan, ada yang nggak bisa udang, ada yang nggak bisa ini, dan saya tuh harus cari cateringnya. Kelihatan nggak kayak apa yang dia lakuin? That's why it's very important for all of you untuk reflect gitu. In every activities that I do, aku tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Jangan cuma berpikir aku tuh cuma sesi sosial media kak, cuma ngepost aja. Tapi imagine kalau kak nggak ada kamu untuk ngepost sosial media, is it going to run well? Belum tentu gitu kan. So you need to start to claim bahwa ketika aku ngelakuin sebuah kegiatan baik itu di organisasi atau misalnya di kepanitiaan atau di project, aku tuh sebenarnya punya andil gitu, and I have to be proud of that. Dan gimana caranya kalian itu bisa menceritakan itu dalam CV dan juga dalam interview. Okay? So it's not about the title. We don't care about your title. We care about your experience and also the result. Okay? So that's the thing untuk yang di bagian pengalaman. Okay? Nah, sekarang aku akan mencoba untuk melakukan review ya ke 2 CV yang sebenarnya sudah dikasih sama panitia. Tapi mungkin sebelum itu, basically this is my CV, cuma 1 halaman. Aku memasukkan semua 5 komponen itu, dan aku memasukkan hal-hal yang penting aja yang relevan dengan pekerjaan yang aku punya. Dan aku ingin terlihat sebagai orang yang, ya kalian kalau lihat di sini pasti punya, kelihatan ya, oh Kak Dio ini HR banget pekerjaannya, dan Kak Dio di skill-nya juga HR banget. Dan juga pastinya ketika Kak Dio ini ketika kuliah, oh ternyata Kak Dio ini punya international exposure, misalnya seperti itu. Karena memang itu adalah message yang ingin aku berikan ke siapapun yang ngebaca CV aku. Oke? So you need to start doing that as well. Oke? Nah, by the way, kalau misalnya kalian tanya nih, Kak, kalau misalnya CV yang berwarna-warni itu kenapa sih kok Kak Dio tuh ngasih contohnya yang hitam putih? Karena ini enak dibaca. Kalau misalnya berwarna-warni itu kadang kalau misalnya udah ngeliat beberapa lama tuh mata tuh capek jujur ya. Dan biasanya tuh kalau yang 2 kolom ya, yang sebelahan gitu, aku bingung harus start baca yang mana dulu. Tapi kalau misalnya runtut dari atas, ini jelas dari nama, summary, education, skill, dan experience. Ya, udah jelas. Tapi by the way, untuk runtutannya atau sequence-nya, sebenarnya memang yang benar adalah informasi sama summary itu tuh harus duluan ya. Education, skill, experience itu bisa kalian acak, itu nggak masalah. Tapi di sini tergantung kalian, what kind of message yang sebenarnya kalian itu tuh mau berikan. Itu juga ada strateginya sebenarnya. Dan kalau menurut aku, tapi kalau CV kreatif itu memang nggak dibutuhkan ya. Jangan kasih CV kreatif kalau misalnya kalian nggak diminta. Dan aku mau nanya deh, kalian tuh CV kreatif tuh apa? CV yang ada template-nya warna-warni, yang semua orang pakai, yang we all know kalian ngambilnya dari mana. Right? Dan kalau menurut aku itu nggak bisa memperlihatkan kreativitas kalian. Yang bisa melihatkan kreativitas kalian adalah kalau misalnya usernya itu bilang, kalau misalnya anak desain gimana kak? Kan kalian punya portofolio. Kita bisa melihat bagaimana cara kamu berpikir dalam menumpahkan itu ke desain atau ke project yang kalian lakuin itu dari portofolio kalian. Jadi kalau kalian anak desain, fokusnya bukan ngedesain CV kalian, tapi desain project-project yang pernah kalian bikin. That's what's more important. Karena aku pernah nanya ke head of design aku atau orang-orang yang desain, dia bilang, iya kita nggak peduli kok CV-nya dia tuh mau didesain kayak gimana, itu nggak bisa ngeliatin personanya dia gimana. Apalagi kalau anak desain yang pakai template dari
tempat-tempat lain yang kita tahu sejuta umat tuh pakainya itu gitu. It's better kalau misalnya mereka fokus aja hitam putih, tapi mereka masukin link dari portofolionya mereka selama ini. It's more important. Karena apa? Kita nggak ngelihat desainnya, kita ngelihat dari bobot konten dan juga apa sih experience yang dia punya sebelumnya. Kayak gitu. Gimana Kak kalau misalnya aku nggak punya experience sama sekali? Ya kalau misalnya nggak punya, kalian tuh coba, kalau misalnya gini, kalau kamu nggak punya experience, yang bisa kamu masukkan adalah apa sih kelas yang kamu udah pelajarin. Karena apa? Kalau kita ngomongin tentang kompetensi diri kita, itu bukan hanya experience yang kamu hands on mengerjakan sesuatu, tapi juga ilmu, knowledge, itu juga perlu. Makanya kenapa kalau misalnya kalian itu mau lurus-lurus aja ke hukum, kalian tuh harus masukin, intern aku yang di HR, dia anak hukum, dia anak UGM ngambilnya ini labor law. Dan labor law itu adalah part of HR yang sangat penting juga gitu kan. Jadi kalau misalnya, dan aku di situ melihat dia di sini nulisin kalau misalnya dia tuh kelasnya ngambil basic labor law, terus ada kelas soal BPJS kesehatan, ada kelas soal apa, dan itu menurut aku adalah nilai plus. Padahal organisasinya dia ya mungkin cuma satu atau dua, tapi di situ dia nulisin apa sih ilmu yang dia punya yang ada hubungannya dengan human resources. So saran dari aku kalau misalnya memang kalian ini tuh masih berkuliah, masih ada waktu kok sebenarnya untuk ngikutin organisasi komunitas di kampus atau di luar kampus. Misalnya kalian udah tahun akhir pun, kalian juga masih tetap bisa coba untuk ikutin courses-courses sebelum kalian itu nyobain internship. Saran dari aku, kalau misalnya kalian itu tidak langsung dapat full time job, cari internship karena biasanya internship itu akan nge-convert kalian ke full time job kayak gitu. Oke? Okay? So that's it. Kalau misalnya dari aku, mungkin di sini aku juga mau ngasih tahu teman-teman juga bisa nih kalau misalnya salah satu side project aku adalah Axel ini. Kalian kalau misalnya ke axel.co.id, kalian juga bisa bikin CV yang ATS friendly. Jadi kalian nggak perlu tuh kayak misalnya kalau di tempat lain kan kalian tuh add text terus kalian nulis gitu ya. Terus kalian kayak rapihin sendiri. Nah, kalau misalnya di sini kalian udah tinggal masukin di kolom-kolom aja, nanti dia akan otomatis ke-translate di sini. Kita ada beberapa template, layoutnya juga bisa digonta-ganti, warnanya juga bisa, dan ini adalah ATS friendly. Aku udah nyobain ke 7 jenis ATS yang aku pernah pakai dan teman-teman HR kita pernah pakai, dan ini CV-CV jenis kayak gini, itu adalah CV yang bisa kebaca dengan baik. So, if you wanna try, bisa banget. Ini free ya, all free CV generator di axel.co.id, nanti kalian bisa bikin CV yang kayak aku gini. Tadam, kayak gitu. Oke? Dan yes, mungkin di sini aku mau ngelakuin CV review dulu, karena aku cuma punya waktu sekitar 4 menit. Aku akan share screen juga, aku akan share screen dulu CV yang ada. Oke, yes. Ini ada satu CV. Aku coba full screen dulu ya. Bisa full screen nggak ya ini? Let me do it first. Oh no, tidak bisa. Oke, ya udah. Oke, jadi di sini kita udah ada satu CV dari Andini. Nah, jadi di sini aku sebenarnya sudah baca ya. Yang pertama adalah aku suka banget karena dia one CV, jadi kayak satu halaman, which is gampang. Tapi saran aku Andini ya, mungkin kalau menurut aku sih kalau bisa jangan bikin 2 kolom kayak gini. Karena kalau misalnya aku baca atau misalnya anak HR baca atau mungkin teman-teman di sini baca, kalian pasti bingung mana duluan yang mau dibaca. Apakah experience-nya ataukah profilnya. Oke, mungkin kalau misalnya kita baca komik Jepang ya dari kanan, dari kanan, iya nggak sih dari kanan, kalau baca apa dari kiri kayak gitu kan. Jadi kayak mending kalau saran dari aku bikin aja yang satu halaman gini, dan saran dari aku juga experience-nya tidak hanya kamu tulisin nih secretary. I don't even know what you're doing as a secretary. Saran dari aku mungkin aku berasumsi jadi sekretaris berarti kamu ngurusin lettering nggak sih? Kamu mungkin kayak harus bikin ini, bikin itu. Nah, itu kamu bisa writing down apa yang kamu kerjakan sebagai sekretaris. Sama juga ketika jadi fundraising committee. How many money that you are successfully fundraised? Berapa banyak yang kamu dapetin dari fundraising committee? Kamu jualan berapa jenis produk? Apa yang kamu jajakan? Kamu ada bentuk partnership apa enggak? Itu kamu bisa masukin juga. Ketika jadi publication and documentation, what are you doing? Are you creating content? Kontennya untuk berapa banyak konten yang kamu create? Berapa banyak atau enggak berapa sosial media yang kamu pegang? Itu kan juga menunjukkan kalau kamu apply ke beberapa posisi social media intern, kita biasanya ngelihat anak ini tuh udah pernah megang Instagram, LinkedIn, TikTok atau apa gitu. Karena itu juga menentukan kan setiap sosial media itu punya punya beda-beda nih target audiensnya. So saran dari aku Andini, if you want better untuk dijelasin kamu ini ngapain.
Education juga bisa fokus ke yang terakhir ya, which is yang di Telkom, dan kasih tahu kamu itu ambil apa. Nah, untuk personal skill, ini basically kamu bisa tulis skill aja, dan ini tuh semuanya soft skill. Yang technical skill, saran dari aku, ini mungkin bisa kamu define lagi gitu ya. Kamu kan di sini pernah jadi fundraising. Nah, fundraising tuh I believe you're actually doing some sales. Sales negotiation is also skill. Ya, itu kamu bisa masukin. Dan juga kayak misalnya technical skill-nya nggak perlu dikasih kayak gini, karena aku nggak tahu 4/5 kamu itu tuh seperti apa. Painting kamu 3/5 itu tuh seperti apa, itu nggak bisa diukur gitu ya, dan standar aku dan standar kamu mungkin beda. Saya aku sebagai recruiter ya, itu akan beda. Nah, jadi makanya saran dari aku, mungkin ini bisa tidak perlu ada giniannya, dan nanti ikutin aja saran dari aku untuk yang 5 komponen utama, dan juga di bagian experience kamu jelasin, oke? Dan aku udah suka juga sama summary-nya, udah oke kok, ini summary-nya tetap bisa dipakai, karena ini bisa ngeliatin kamu orangnya seperti apa, gitu. So that's one dari Andini. Nanti kalau misalnya Andini masih ada pertanyaan bisa DM aku aja. Nanti mungkin kalau mau di-review CV-nya yang udah jadi yang baru boleh juga. Berikutnya kita ada Reynold, Sebastian. Nah, oke, untuk Reynold di sini dia nih. Teman-teman, kalau misalnya kalian tuh bikin CV ya, perhatiin page keduanya kosong apa enggak. Coba ya dicek untuk space dan juga enternya, karena ini somehow jadinya kurang rapih karena kayak ada satu blank space yang kita nggak tahu nih maksudnya apa nih, ada blank space-nya. Nah, sama untuk Reynolds sebenarnya udah oke. Background-nya putih, ini enak dibaca tapi tetap kasih 2 kolom. Jadi saran dari aku kamu masukin aja 1 kolom. Profilnya udah oke, I liked it. Student experience-nya juga udah oke karena kamu mencantumkan, tapi sebaiknya di bullet point, karena kalau kayak gini aku bacanya kayak udah males dulu gitu ya, karena jatuhnya kan satu paragraf itu. Aku seakan-akan ngebaca cerpen, jadi mending kamu nanti bisa di list down, misalnya instead of kamu storytelling, kayak commission one has 3 jobs to do, the first one is to have a coordination, lalala, kamu bisa langsung fokus. Doing coordination with them, UPN, Veteran Jakarta, to do 1, 2, 3, 4 things kayak gitu. Jadi kamu langsung aja fokus ke verb ya. Jadi verbnya ditaruh di depan dan langsung ngejelasin aja kayak gitu. Dan saran dari aku juga kalau bisa tuh dirapihin juga ya, jangan sampai ada yang I'm not sure kayak kenapa ada stripnya terus ada komanya juga. Jadi saran dari aku juga harus diperhatikan. Untuk education sama, kamu bisa fokus aja kayak langsung di university. Dan untuk language juga mungkin kamu bisa tidak perlu ada ukurannya kayak gini. Kayak misalnya adaptability. How do you define adaptability kamu 100%? Kayak how gitu kan. Kita nggak bisa nge-define itu. Jadi saran dari aku kamu tinggal tulis aja misalnya Microsoft Office, adaptability, teamwork gitu ya, active listening. Terus kamu coba lihat nih, kamu di sini tuh banyak banget loh ngelakuin project management atau event management. It's also a skill. Ya, ini juga LinkedIn udah oke, nationality sebenarnya nggak terlalu penting, place of birth atau date of birth itu sebenarnya saran dari aku juga tidak perlu dimasukkan kalau di requirement-nya tidak ada tulisan minimal umur atau maksimal umur. Karena sebenarnya itu juga nggak signifikan gitu, karena memang biasanya perusahaan juga nggak ngeliat umurnya orang-orang kayak gitu kan, so it's basically fine kalau misalnya kalian nggak masukin date of birth kayak gitu. Yang aku kurang lihat di sini adalah enggak deh, dicoret, sorry. Nomor telepon ya, jadi nomor teleponnya dicoret, sorry. Tapi nomor telepon udah oke. Jadi kalau misalnya buat Reynolds, mungkin, nah ini juga penggunaan penggunaan foto ya. Kalau saran dari aku sayang banget nggak sih kayak sebenarnya tuh kamu bisa nulis banyak hal, tapi karena fotonya ada foto, jadi kamu tuh nggak bisa masukin hal-hal detail ini di bawah sini aja. Kalau saran dari aku kurangin white space yang ada kayak gini, and instead you can create this one like me. Aku di sini udah nulisin semuanya. Oke? Jadi kayak nama semuanya di atas, summary, education, skill, experience, it looks very compact. Dan ya udah gitu. Satu halaman very compact tapi bisa mencakup semuanya. Ya, jadi kalau menurut aku untuk Andini dan juga Reynolds, there are things that you can actually improve. But again, if you can try to create this one, karena ini adalah biasanya CV yang standarnya untuk e-commerce, multinational companies, development bank, global startup, of course. Jadi biasanya kalau udah global companies, global startups,
Saran dari aku penggunaannya bahasa Inggris. Kenapa? Karena kamu nggak tahu loh siapa yang akan baca. Apakah bos kamu yang expat atau bukan. Di satu sisi juga apa namanya in terms of kalau misalnya mereka pakai applicant tracking system. Pokoknya gini, sebuah company itu pakai ATS kalau kalian disuruh